Yo guys, selamat datang di channel Alur Cerita. Di sini akan membahas manhwa berjudul Above the Heavens yang baru rilis 18 chapter dengan rating 7. Langsung aja masuk alur ceritanya. Di sebuah rumah yang sangat lusuh dan berantakan, tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari lemari. Pria itu pun berkata, "Anjir, bau banget." Setelah ia membersihkan tubuhnya, langsung bergegas keluar dengan sepedanya. Pria ini langsung flashback masa kecilnya yang selalu apes dari tiba-tiba bangun di kandang babi, insiden ekstrim saat dia di puncak menara transmisi. Pria ini mempunyai kelebihan seperti bisa mendengar dalam radius 100 meter, itu alasannya ia menggunakan headphone sepanjang hari. Ya, pria ini bernama Zhou Mingyu. Ponselnya pun berdering mendapat sebuah pesan dengan berisi seseorang bernama Li Yunfei ingin bertemu Zhou di lokasi gedung 167 Wangshan Drive. Sesampainya di tempat, Zhou berpikir kalau tempat ini sudah tidak layak, apakah dia berusaha menipu? Zhou berhenti mendengar sebuah suara. Ia menoleh ke arah atas, ternyata terlihat seseorang yang duduk santuy di gedung jadul ini. Zhou berkata, apakah bocah itu ingin mati dengan duduk di tempat setinggi itu? Nampak khawatir, ia langsung bergegas menaiki gedung jadul ini. Zhou langsung berkata melihat pria si pemegang koin duduk di pinggir gedung. "Hey bro, tenang, pikirkan keluargamu." Melihat Zhou yang membacot berusaha menenangkannya, ia langsung menoleh ke arah belakang. Berkata, "Kau ngomong apaan sih?" Lebih lanjut, ia berkata, jika sudah menunggu Zhou di tempat ini. Zhou berpikir dengan tampak bingung, aku bahkan tak mengenalnya. Zhou pun berkata, "Hah, kau siapa? Apa kita saling mengenal?" Pria tersebut langsung mendekat ke arah Zhou berkata, "Aku adalah Li Yunfei yang mengirimmu pesan." Zhou bertanya, "Bagaimana mungkin kau bisa tahu namaku?" Li menjawab, "Menjelaskan jangankan nama, soal kekuatanmu yang tersembunyi aku mengetahuinya." Zhou yang melihat pria itu yang mengeluarkan kekuatannya, dia berpikir, itu adalah kekuatan Tengu. Li Yunfei dengan siap ia langsung menantang Zhou untuk bertarung. Tapi dengan gercep Zhou Mingyu langsung kabur terbirit-birit. Zhou berpikir kalau dia adalah pria gila yang tak saling kenal tapi ngajak gelut. Li dengan senjatanya gercep melemparkan ke arah Zhou. Melihat serangan yang langsung mengenai Zhou Mingyu, Li Yunfei berpikir kalau pria itu sangat lemah. Ketika Li ingin cabut, Zhou ngamuk dengan mode kekuatan Tengu di tubuhnya. Aura yang kemerahan itu membuat Li terhentak langsung berhenti. Zhou Mingyu ia pun menggila tanpa bisa mengendalikan kekuatannya. Li yang melihat itu dia berkata, "Aha, aku tahu tidak sesederhana itu kau menyembunyikan kekuatanmu." Tapi Zhou yang ingin menyerang ke arah Li Yunfei, ia berpikir kalau bocah itu tidak mendengarkanku, sial. Li yang memukul jidat Zhou, tiba-tiba Zhou membalas dengan mencekik leher Li Yunfei. Dengan kekuatan yang luar biasa, Li berpikir kalau ini adalah kekuatan yang mengerikan. Li Yunfei langsung komat kamit untuk memanggil senjatanya kembali. Senjata itu langsung menusuk ke arah Zhou Mingyu. Terjadi sebuah ledakan yang luar biasa. Li Yunfei berkata, "Aku tidak menyangka dia bakal sekuat ini sedah." Tapi dengan pergerakan yang sangat cepat, Zhou langsung menyerang balik ke arah Li Yunfei. Zhou memberikan tinjuan maut, dan Li yang belum menyelesaikan perkataannya auto kena mental. Dengan pukulan yang super kuat membuat Li Yunfei terbang, Li berpikir jika ini berlanjut, tentu aku akan tamat. Akhirnya, Li memutuskan untuk menggunakan kekuatannya Heavenly Martial Lighting Arts. Serangan itu seperti sia-sia saja membuat Zhou yang dengan cepat menyerang Li Yunfei dari belakang. Dalam sebuah lingkaran sihir, Li membuat seger. Li berkata, "Naga surgawi bangkitlah dan hukum para iblis." Sebuah naga berkemasan keluar mengelilingi Zhou Mingyu. Tiba-tiba akhirnya bantuan datang, sebuah mobil berhenti. Perempuan itu berkata kepada Li Yunfei, "Hei kau di sana, apa kau bisa pergi saja? Dia itu milikku." Perempuan itu adalah Jiangsu. Ketika mereka berdebat, seorang wanita dari dalam mobil berkata, "Bisa kalian tunggu sampai aku keluar dari sini, aku berusaha mencari nafkah, tidak seperti kalian bertiga yang kuat."
Dia adalah Zhao Hangqing sekretaris. Li yang melihat itu, ia langsung berpikir kalau itu adalah simbol agensi Little Sun. Dari atas seorang pria tua berteriak, "Dasar kau bocil berani sekali, kau mencari Tengu tanpa memberitahuku." Jiangsu perempuan katana langsung mendekat ke arah Zhou. Zhao Mingyu yang semakin mengamuk tak menghiraukan bacotan mereka. Jiang berkata, "Woho, kita bertemu lagi." Dengan katananya mengeluarkan aura kebiruan dan reaksi es langsung menyerang ke arah Zhou Mingyu. Setelah serangan katana Jiang Zhou langsung sadar, ia berkata kepada perempuan itu, "Kau siapa, jangan mendekat padaku." Zhou dengan ketakutan tanpa sadar jika tengah mengamuk dia meminta Li membantunya. Terhentak Jiang yang sadar berkata, "Lah kau sudah kembali normal, Bung." Zhou sangat ketakutan setelah melihat keadaan fisiknya yang berubah. "Wah, apa yang terjadi padaku?" Zhou Mingyu langsung berteriak, "Aku berubah jadi monster." Zhou langsung berkata kepada Jiangsu, "Apa yang kau mau?" Jiangsu menjawab, "Kau ikutlah denganku dan aku akan membawamu menemui seseorang." Terhentak Zhou bangkit dan berteriak, "Kenapa aku harus ikut denganmu? Kau barusan mau membunuhku, coy." Ketika Zhou memprotes, Jiang dengan kesabaran setipis tisu langsung memberikan tendangan madun. Dari atas gedung jadul ada seorang pria dengan santuy dan keren berkata, "Aku datang karena mendengar ada yang mau cari mati." Pria itu adalah Xuding. Pak tua itu dengan ketakutan menjawab, "Ini cuma salah paham, Tuan." Li Yunfei bertanya, "Siapa pria sok keren ini?" Dengan geram, ia langsung memberikan serangan ke arah Xuding. Namun dengan gampangnya serangan itu berhasil dipatahkan dengan isi. Ketika Xuding kembali ke rumahnya, ia langsung kelelahan setelah mengeluarkan kekuatannya. Ia berpikir baru sedikit, tapi luka lamaku kambuh lagi. Sementara di sini, Zhou Mingyu dan Jiangsu telah sampai. Melihat papan nama Zhou berpikir, Little Sun Agency ini seperti taman kanak-kanak atau akademi rekreasi. Jiang ia langsung membuka pintu berkata, "Hei, masuklah." Zhou yang melihat tempat ini berpikir, "Wow, luar biasa," tetapi aku mendengar suara aneh yang berasal dari sana. Ketika membuka pintu mereka berdua kaget. Pria itu adalah Xuding Boss di Little Sun Agency. Di sini Jiang langsung berkata, "Aku membawa seseorang yang kau pesan, Bos." Xuding langsung mendekat melihat Zhou Mingyu. Melihat Zhou ia berkata, "Kaki lemes bener coy, bagaimana bisa kau lebih letoy dari perempuan?" Zhou bertanya-tanya apa yang sedang bos agensi ini lakukan. Xu berkata, "Yang ingin ku bahas kau akan mati." Hah, apa ekspresi yang membeku seakan tak percaya apa yang dikatakan bos Little Sun Agency ini. Zhou bertanya, "Apa yang kau katakan barusan, aku akan mati?" Terhentak langsung berpaling Xuding langsung berkata kepada Jiangsu, "Oh ya, kau ada misi mencari kucing Nona Wang adalah orang kaya ini foto tampang kucingnya." Ya, baiklah." Jiangsu pun meninggalkan Little Sun Agency. Melanjutkan itu, Xuding berkata, "Jika di sini mereka akan menyelamatkan nyawamu, lebih lanjut Xu." Menjelaskan jika kliennya ada ayah Zhou Mingyu, teman baik Xuding. Xu menjelaskan kalau makhluk yang ada di dalam diri Zhou adalah yang akan membunuhnya. Dan itu ada Tengu. Zhou bertanya-tanya, "Tengu? Lantas itu apa?" Xuding menjelaskan jika Tengu yang dibicarakan berbeda dalam mitologi. Makhluk yang ada dalam dirimu adalah energi spesial. Menurut legenda, energi ini berasal dari Gunung Kunlun. Mempunyai aliran cakra fire, earth, metal, water, wood. Orang yang memiliki energi ini akan menguatkan kelima indera dan memiliki kekuatan manusia super. Sayangnya, energi ini akan terus-menerus memakan tubuh pemilik dan pikiran sampai membuat mereka pingsan dan kemudian mengamuk menjadi beast. Xu menambahkan jika bisa saya Zhou Mingyu akan mengidap sakit jiwa dan menjadi orang gila. Mendengar semua penjelas, Zhou bertanya apakah ada sesuatu yang bisa membantuku. Menjawab itu, Xuding berkata, "Ya, ayahmu aja tidak bisa, apalagi aku, namun aku bisa membantu mengontrol Tengu itu. Aku menemukan cara untukmu mengontrol Tengu Zhou Mingyu." Xuding langsung memberikan sebuah buku, dan buku itu seperti buku bergambar biasa. Su menjelaskan kalau ini adalah Erlang Divine Art. Melihat buku yang diberikan Su, Zhou Mingyu berkata, "Buku ini buluk banget, kau bercandakan."
Buku di dalam tulisan ini bahkan lebih parah dari tulisan anak SD. Kau gila ya memberikan buku ini. Sementara Jiangsu akhirnya telah menemukan kucing Nona Wang yang menghilang. Melihat tingkah semua orang di agensi ini, Zhou berpikir, sial aku salah, tidak ada satupun orang yang waras di sini. Sesampai di kamar sambil rebahan Zhou berpikir, aku dituduh sebagai sampah yang suka main cewek, bahkan rumor sudah menyebar, kemudian aku diserang orang aneh dan sekarang masuk agensi ini. Tapi dengan kekuatan indera pendengaran yang super tajam, Zhou merasakan suara kucing yang mengganggunya. Sementara keesokan paginya, Zhou bersiap untuk ke kampusnya. Melihat itu, Su bertanya kepada Zhou Mingyu, "Kenapa kau membawa tas punggung?" Zhou Mingyu langsung berteriak, "Aku selalu ketiduran, woi tamatlah jika mereka tidak meluluskanku." Namun mendengar itu, kedua orang ini tampak tak paham sedikit pun. Karena perintah Jiangsu ditugaskan untuk mengawasi Zhou Mingyu karena khawatir akan berubah menjadi beast dan mengamuk kembali. Sementara di gerbang utara Universitas Sains dan Teknologi ketiga, di sini banyak orang yang salfok beranggapan Zhou seorang pemuda mesun karena terjatuh di depan Jiangsu. Tiba-tiba di sini Jiangsu langsung melindungi Zhou yang mendapat serangan burung yang tak biasa